Waalaikumsalam, Pak Indra. Bagaimana kabar Bu Ria hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini Bu Ria akan melaksanakan kegiatan coaching ya dengan Pak Reno. Iya. Semoga saya nanti hadir sebagai profesor yang akan memulai kegiatan coaching Ibu Ria dengan Pak Reno nantinya. Kemudian rubrik penilaian yang akan saya kerjakan nanti itu bagaimana Ibu Ria bisa menetapkan paradigma berpikir coaching. Yang pertama mendapatkan kemitraannya, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pak Reno sebagai coaching. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik kita. Oke, bagi Burian ya, apa yang Ibu Ria ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang bagaimana? Dari kompetensi coaching yang sudah ada, yang sudah Pak Indra sampaikan tadi, saya akan spesifik lagi kepada kompetensi mendengar aktif. Jadi di situ mungkin saya akan meminta bantuan sama Pak Indra bagaimana cara saya melakukan coaching nanti bersama Pak Reno, apakah sesuai dengan rubrik penilaian dari kompetensi coaching. Oke. Kemudian saat kegiatan coaching nanti, bagaimana saya yang Ibu Ria inginkan untuk pengamatannya? Bagaimana posisi saya sebagai pengamatnya yang Ibu Ria inginkan? Jadi posisi pengamat sebagai Pak Indra sebagai pengamat, saya mengharapkan bisa menempatkan posisi pengamat sudah sesuai dengan tempatnya. Jadi di sini saya meminta tolong sama Pak Indra, semoga coaching saya hari ini berjalan dengan lancar dan nantinya coaching yang saya harapkan akan mengalir secara alami saja bersama Pak Reno. Kemudian saya akan mempersiapkan alur tirta yang sebagaimana kita pelajari. Alur tirta ini membantu coaching untuk membantu coachingnya untuk menyelesaikan masalah. Begitu Pak. Sudah. Kemudian Ibu kan sudah punya banyak persiapan ini. Tanya juga dan pertanyaan masa. Sekarang bagaimana penilaian Ibu sendiri ini terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Apa penilaiannya kalau direntangkan dari 1 sampai 10? Kira-kira Ibu di posisi mana? Kalau untuk sebelum melakukan coaching, mungkin saya akan menempatkan posisi saya pada posisi angka 7. Jadi setelah melakukan coaching nanti dan bisa mendengarkan arahan atau penyampaian setelah Pak Indra amati nanti, saya berharap saya berada pada angka 10 lagi Pak Indra gitu. Jadi target Ibu pasang sekarang di angka 7. Ya, angka 7. Oke, kita berharap bisa angka 10 ya. Iya, berharapnya seperti itu Pak Indra. Oke. Kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Jadi yang saya harapkan dari observasi yang kita lakukan hari ini, bagaimana saya sebagai coaching bisa menggali ide-ide dari coaching yang saya hadapi dan
bagaimana coaching ini lebih bebas, lebih leluasa, lebih bercerita secara bebas dengan saya gitu. Jadi di sini saya sebagai coaching akan memancing ide-idenya, strateginya coaching ini supaya dia bisa mengembangkan ide-ide yang lebih baik lagi, ide-ide yang lebih menarik lagi. Itu harapan ibu untuk coaching ya. Iya. Sekarang harapan untuk diri ibu sendiri? Ya, harapan untuk diri saya sendiri di sini saya sebagai coaching supaya saya ini bisa menempatkan posisi saya sebagai coaching ini ya aturannya seperti ini gitu. Jadi saya bisa membantu teman, membantu rekan sejawat untuk menyelesaikan masalahnya. Saya juga bisa senang sudah membantu rekan sejawat. Kemudian saya bisa menambah wawasan lagi dengan ide-ide kreatif yang disampaikan oleh coach nantinya. Nambah pengalaman ya, Pak? Ya, nambah pengalaman. Makanya persiapan dari ibu sudah cukup matang, kemudian strateginya sudah nampak. Saya berharap nanti kegiatan coaching yang dilakukan berjalan dengan lancar bersama Pak Reno. Kemudian Pak Reno pun bisa merasa nyaman dan terbuka hendaknya berdasarkan rencana-rencana yang disusun. Selanjutnya nanti kita lihat bagaimana hasil observasi dan kita bicarakan tindak lanjutnya, Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan ke acara coaching. Terima kasih Pak Indra. Oke, Pak Reno. Selamat siang Pak Reno. Selamat siang, Bu. Baca salam lah kita dulu Pak Reno supaya dilancarkan acara coaching kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Reno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Reno? Alhamdulillah. Jadi kita diskusi hari ini Pak Reno? Iya, saya kan sebenarnya juga pengen bertemu, Bu. Gitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Reno sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Dan saya juga pengen bilang terima kasih juga, Bu. Waktunya sudah disempatkan buat saya. Oke. Oh begitu. Kira-kira apa yang Pak Reno harapkan dari diskusi kita hari ini? Begini, Bu. Sebenarnya kan saya juga sudah pernah ngomong, saya mau bicara ada permasalahan yang saya ingin bicarakan. Jadi sekarang saya ada kasus gitu. Kebetulan kan ibu juga jadi guru BK ya, konseling ya. Ini kasusnya gini, Bu. Saya kan sebagai wali kelas di anak kelas saya juga sudah seperti anak saya sendiri ya. Jadi ada salah seorang namanya Naila, Bu. Dia itu katanya sedang ada masalah dengan temannya itu dia namanya beda jurusan ya, makanya itu agak jadi problem karena yang saya ketahui Naila ini dekat dulu dengan yang namanya Rara itu. Rara itu jurusannya itu manajemen perkantoran. Jadi entah mengapa sekarang hubungan mereka itu tidak baik-baik saja gitu. Kayak kemarin Naila ngomong, Naila lagi apa ada problem. Apa problemnya Naila? Kemarin si Rara ngancam lewat WhatsApp. Ngancam gimana? Saya tanya apa masalahnya? Kalau yang Bapak ketahui dulu, kamu dengan Rara itu termasuk teman dekat ya? Terus kok jadi ada ancaman-ancaman yang nggak bagus itu lah gitu ya. Ini Pak kata dia, Nila diancamnya dia
diajaknya berkelahi. Padahal perempuan ibu ya. Iya, iya, iya. Kan tidak bagus sama sekali itu Iya, kalau pokoknya kata Naila, dulu Rara ini juga sudah ceritakan juga bahwa ini kan perilakunya itu juga kurang bagus. Itu juga sempat video yang diuploadnya ke Instagram itu Rara ini apa yang elektrik vape ya. vape ya benar itu. Iya. Jadi rokok. Jadi karena Naila juga ada waktu itu dalam video tersebut, Naila jadi ikut terkena imbasnya. Nah gitu. Dan setelah saya tanyakan apakah Naila ikut merokok itu, enggak pak, itu cuma siarannya aja merokok. Karena postingan tersebut yang namanya orang tua Naila akan kecewa dengan Naila Iya, ya, Bu, ya. iya, pasti. Kenapa nggak pandai milih teman? Nah, sejak itulah hubungannya mereka. Nah, sekarang Pak Reno kan sudah tahu permasalahan dari anak ini. Jadi apa upaya Pak Reno melakukan supaya si anak ini upaya Pak Reno sesudah tahu permasalahannya seperti ini. Kalau upaya saya ya, Bu, ya, yang pertama itu mungkin akan yang pertamanya ya mungkin ya, Bu, ya, mungkin ancamannya tersebut juga berisi jangan sampai tahu di BK. Nah, itu permasalahannya. Kalau saya udah ketemu sama Naila, sudah saya bilang kalau hal tersebut kan kamu sudah lapor sama saya. Enggak kamu laporkan di BK. Enggak pak, saya takut Raranya ngancam ini pak, kalau sempat ketahuan saya dipanggil sama BK, awas kan udah Iya. gitu ya. Jadi langkah yang jadi kalau saya sih takut juga hal-hal yang lain akan terjadi karena udah ancam-ancam gini kan sudah nggak bagus ya. Jadi mungkin itikat baik saya yang pertama itu mungkin saya akan memanggil Rara. Mungkin saya akan panggil Rara. Tapi itu juga melalui proses ya. Mungkin akan saya tanyakan dulu ke sama walasnya. Dan saya akan panggil karena saya sekarang ini cuman mendengarkan apa yang disampaikan oleh Naila, bukan dari Raranya. Mungkin itu rencana saya akan panggil. Rencananya Pak Reno akan melakukan itu. Jadi kalau sudah Pak Reno lakukan itu, bagaimana hasilnya nanti? Saya rasa mungkin kalau saya panggil Raranya, nanti saya takutnya gini Bu, kalau saya menyalahkan si Rara ini saja, hubungan saya nanti dengan walasnya juga nggak bagus nanti. Kenapa? Karena nanti saya dibilangnya nanti cuman membela yang namanya Naila ya. Jadi ya, mungkin saya akan juga manggil walasnya atau mungkin juga akan melapor namanya sama yang kita jurusan. Karena Naila ini, karena Rara ini saya akan juga telusuri apakah memang dia seperti itu atau di mana, bagaimanakah prosesnya di dalam pembelajaran, akan saya tanyakan sama wali kelasnya. Kemudian adakah hambatan yang Pak Reno alami? Untuk saat ini mungkin tidak ada karena saya akan menjadi hubungan yang bagus dengan setiap siswa saya. Jadi apa rencana Pak Reno selanjutnya dalam masalah ini? Mungkin rencana saya setelah saya memanggil Naila, Rara ya Bu, Naila kan sudah kan. Setelah saya manggil Rara, mungkin saya akan mencarikan solusi yang terbaik. Kalau seandainya saya bisa untuk menanya ke Rara langsung, kenapa kamu begitu sama Naila? Atau mungkin ada alasan lain yang mungkin kita tidak ketahui ya Bu ya, mungkin akan saya telusuri lagi. Masalahnya ini sudah masuk ke dalam tindakan yang kurang bagus ya. Dan saya pengennya sih Naila dan Rara ini damai lagi karena mereka itu dulu dekat. Sekarang
adakah yang Pak Reno ingin prioritaskan dari masalah ini? Mungkin yang akan saya prioritaskan, saya akan manggil Rara. Kalau sudah dapat permasalahannya di mana, saya akan mencoba untuk melakukan kepada mereka Rara dan Naila tersebut untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Karena di sana mungkin akan saya tuntut kedewasaannya mereka masing-masing. Adakah ide atau strategi dari permasalahan ini, Pak Reno? Kalau ide yang lain mungkin ada, karena seandainya permasalahan ini tetap berlanjut, Ya. mungkin saya akan melibatkan yang namanya orang tua, dan juga akan saya proses di BK, nanti akan saya serahkan ke ibu bagaimana bagusnya, karena itu juga bukan itu sudah lebih dari wewenang saya, karena saya kan wali kelas mungkin sudah saya selesaikan, namun tidak selesai, akan panggil orang tuanya dan akan saya serahkan ke BK untuk ditindak lebih lanjutnya. Oke, sekarang komitmen Pak Reno lagi dari permasalahan ini. Komitmen saya takkan pernah membedakan walaupun Naila itu anak didik saya yang saya wali kelasnya, walaupun Rara itu bukan anak apa saya bukan saya wala saya kelas lain ya, tapi saya akan komitmen saya tidak akan pernah membela yang namanya Naila atau membela Rara, karena mereka itu sama, mereka adalah peserta didik saya. Terima kasih Pak Reno. Kemudian siapa yang ikut andil nanti dalam membantu penyelesaian masalah Pak Reno? Kalau yang ikut andil mungkin akan saya libatkan walasnya Rara, dan juga kalau dapat saya akan memanggil kedua orang tua. Memanggil kedua orang tua dan jawabannya Pak Reno. Oke, mungkin gitu ya Pak Reno. Saya sudah mendengarkan permasalahan dari Pak Reno. Mudah-mudahan saya bisa menggali, saya sudah bisa membuat Pak Reno nyaman karena telah menceritakan permasalahannya. Dari tadi saya agak pusing. Oh, pusing. Kayaknya dia kalau kita sudah bercerita, kalau kita sudah lepas, jadi sedikit-sedikitnya permasalahan yang kita hadapi akan hilang begitu saja Pak Reno. Jadi penyelesaian aja lagi gitu Pak Reno. Baik, ada lagi Pak Reno? Cukup Bu. Oke, sudah aman dengan perasaannya hari ini. Oke, baik. Keren dengan ide-ide atau strategi Pak Reno untuk penyelesaian masalah ini. Semoga apa yang Pak Reno inginkan bisa tercapai dan bisa membuat anak itu bisa berdamai lagi. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Bu Ria. Selamat siang Pak Indra. Bagaimana perasaan Bu Ria setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi dengan Pak Reno? Ya, perasaan saya sangat senang karena sudah membantu penyelesaian masalah yang Pak Reno hadapi. Kemudian bagaimana Ibu Ria menilai sendiri penampilan Ibu Ria dalam kegiatan coaching tadi? Ya, mungkin saya menilai saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif atas permasalahan yang Pak Reno hadapi. Saya sudah bisa menggali ide-ide yang mungkin masih terpendam yang selama ini Pak Reno rasakan. Jadi saya sudah bisa menggali ide Pak Reno untuk penyelesaian masalah. Itu berdasarkan fungsi menjadi pendengar Benar aktif. ya, pendengar yang aktif. Kalau kehadiran penuh? Kehadiran penuh saya sudah sepenuhnya mendengarkan dan selalu ada di setiap Pak Reno
menyampaikan ide-idenya gitu. Jadi kehadiran penuh saya sudah tercapai saya rasa, karena saya mendampingi Pak Reno pada saat coaching itu terjadi. Oke. Apakah ada tadi Ibu merasa ada kehilangan fokus? Ya, mungkin ada kehilangan fokus tadi karena mungkin permasalahan Pak Reno ini tentang anaknya. Oh, ternyata pada anak zaman sekarang sudah biasa hal-hal yang seperti itu sesuai yang diceritakan sama Pak Reno tadi gitu. Jadi anak perempuan lagi gitu Pak Indra. Jadi saat kehilangan fokus tadi apa yang Ibu Ria lakukan? Saya tarik nafas lagi, tarik nafas, saya hembuskan pelan-pelan dan fokus lagi kepada coach saya gitu. Oke. Jadi juga saya menyaksikan ya. Yeah. Kemudian dari penilaian awal yang Ibu Ria patokkan tadi di angka 7, apakah sudah tercapai atau sudah lebih menurut pendapat Ria? Menurut pendapat saya rasa sedikit lagi ya Pak Indra, mungkin akan mencapai di angka 10 yang saya harapkan tadi, karena tadi saya masih kurang fokus karena permasalahan yang dihadapi sama Pak Reno ini menyangkut anak perempuan gitu. Di situ yang membuat saya hilang fokus dan kembali tersentak. Saya sedang melakukan coaching nih gitu. Jadi fokus saya tidak boleh hilang. Saya harus fokus kepada Pak Reno karena sebagai teman, saya sebagai coaching, sebagai teman sejawat Pak Reno harus membantu dan bisa menjadi pendengar yang aktif untuk teman saya ini. Jadi saya juga mengamati ya Bu Ria ya, bagaimana Ibu Ria menerapkan paradigma berpikir dari seorang coaching. Saya melihat bagaimana Bu Ria kemitraannya sangat bagus dengan Pak Reno tadi. Pak Reno leluasa berbicaranya tanpa ada beban. Kemudian nampak juga proses kreatif yang Ibu Ria lakukan. Kemudian saya melihat tadi Ibu Ria juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pak Reno ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diutarakan tadi kan. Kemudian berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini kan Bu Ria mengambil kompetensi mendengarkan aktif. Jadi saya lihat juga cukup bagus. Kemudian saat ada kehilangan fokus sedikit, Bu Ria juga bisa menenangkan diri ya dengan menghela nafas. Itu cukup baik, cukup maksimal, dan saya rasa ini sudah. Sehingga saya lihat tadi Pak Reno juga nyaman ya. Terima kasih Pak Indra. Bagaimana pendapat Ibu Ria mendengarkan pernyataan saya tadi? Sedikit senang karena kompetensi yang saya harapkan menurut Pak Indra sudah tercapai, dan saya juga sudah bisa mengembangkan ide-ide, menggali lagi ide-ide dari coach saya. Jadi saya rasa yang Pak Indra sampaikan mengenai penilaian saya untuk coaching hari ini, terima kasih karena mungkin itu pembiasaan kita sebagai coaching ya Pak Indra ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa menghadapi permasalahan dari teman, kita sudah biasa mendengarkan curhatan teman-teman, jadi kita juga menambah wawasan dengan permasalahannya gitu, menambah pengalaman juga, menambah wawasan juga. Jadi kita juga bisa
menggali-gali lagi kompetensi diri kita, bukan di coaching saja yang bisa kita gali, tapi dari diri kita juga bisa menggali ide atau strategi yang kita gunakan untuk menghadapi teman dari permasalahan teman ini, gitu Pak Indra. Saya Bu Ria sangat senang ya Iya, dengan kegiatan coaching ini ya. Ya, karena sangat senang membantu teman gitu Pak Indra. Namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal yang masih bisa Ria kembangkan, terutama di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Mana saat saya lihat tadi ya, saat Pak Reno sudah mengeluarkan beberapa ide, kalau Ibu meningkatkan lagi pertanyaan berbobot, mungkin masih banyak ide-ide yang bisa dikeluarkan oleh Pak Reno, sehingga Pak Reno juga memiliki banyak pilihan-pilihan untuk mengatur strategi dia dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan pada peserta didik tadi. Selanjutnya dilihat dari alur ceritanya sudah nampak sudah berjalan dengan baik, di mana terlihat tujuan umumnya, identifikasi masalah yang terjadi, kemudian ada perencanaan aksinya, dan yang terakhir tanggung jawab. Di sini dengan pertanyaan yang berupa nanti di alur tanggung jawab ini bisa ditingkatkan kemampuan Pak Reno dalam mengatur strateginya, menjadwalkannya, kemudian kemungkinan yang apa yang bisa terjadi atau ada perubahan aksi. Tapi secara keseluruhan itu sudah cukup sangat baik saya lihat dari kegiatan coaching Bu Ria dengan Pak Reno tadi. Ya, terima kasih Pak Indra. Selanjutnya apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu penampilan Ibu? Ya, mungkin yang terbayang dalam melakukan coaching bukan sama Pak Reno saja, mungkin sama teman-teman yang lain, yang terbayang yaitu mencari referensi penyelesaian permasalahan seperti apa yang dihadapi khalayak ramai. Jadi kita harus banyak membaca tentunya Pak Indra. Sebagai seorang guru, kita juga dituntut untuk selalu belajar dari permasalahan yang dihadapi sama teman atau permasalahan yang dihadapi sama rekan sejawat. Kita juga bisa menyelesaikan masalah teman, dan kita juga bisa menambah pengalaman kita dari permasalahan teman itu gitu. Ya, jadi itu yang mungkin saya kembangkan nanti, akan saya lakukan nanti, lebih banyak membaca dan mencari referensi permasalahan, atau kan sekarang ada buku tentang bagaimana kiat untuk menyelesaikan masalah pribadi, masalah dalam organisasi, permasalahan dalam sekolah. Ternyata sekarang sudah banyak referensi bukunya. Jadi kita harus mencari lagi referensi dan harus banyak membuka buku lagi. Ya mungkin itu Pak Indra. Ibu menambah wawasan. Iya, menambah wawasan lagi. Rencananya apa yang akan dilaksanakan aksi dari? Kalau untuk aksi yang saya lakukan, mungkin secepatnya Pak Indra, mulai besok mungkin saya sudah mencari referensi bukunya, sudah mencari referensi dari masalah-masalah yang mungkin sudah diselesaikan oleh pihak atau seseorang yang emang sudah
di posisinya seperti itu gitu, sebagai dia sebagai coaching. Dan kita juga mencari referensi bagaimana sih coaching ini gitu. Kemudian kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu? Kalau untuk di sekolah mungkin rencana ini kepala sekolah juga akan membantu, karena mungkin saya akan konsultasi juga kepada kepala sekolah untuk bagaimana saya sebagai coaching bisa semaksimal mungkin membantu teman dan teman-teman juga, rekan-rekan, dan kemudian juga keluarga tentunya Pak Indra yang akan membantu begitu. Oh ya, tadi kan saya juga menyampaikan apa yang bisa ditingkatkan dari kegiatan coaching itu. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal yang perlu ditingkatkan tadi? Emang harus Pak Indra, emang harus ditingkatkan. Bagaimanapun kita sebagai coaching tidak stand di sana saja gitu. Jadi peningkatan kita sebagai coaching, permasalahan ini akan berbeda-beda yang kita hadapi gitu. Jadi permasalahan yang ini mungkin agak rumit, permasalahan yang satu lagi mungkin sudah biasa kita hadapi. Jadi dalam permasalahan yang rumit ini kita meningkatkan wawasan bagaimana kita bisa mengcoaching ini supaya bisa menggali lagi ide-ide yang mungkin terpendam gitu. Jadi harus mencari wawasan lagi selalu itu Pak Indra. Oke. Ya. Dan selanjutnya kegiatan kita ini Ibu bisa juga Ibu berbagi dengan teman sejawat, disampaikan di kegiatan supervisi sekolah atau di kegiatan kombel lintas belajar, sehingga kita saling dapat berbagi pengalaman gitu. Ya Bu ya? Iya, baik Pak Indra. Kemudian apa yang dapat Ibu Ria sampaikan dari proses supervisi ini? Yang mungkin saya sampaikan, saya sudah apa yang Ibu Ria dapat dari proses supervisi ini. Yang saya dapat melalui pertanyaan-pertanyaan yang Pak Indra sampaikan, saya berpikir secara terbuka lagi tentang meningkatkan kompetensi saya sebagai coaching. Jadi ya apa Pak Indra, emang itu harus ditingkatkan gitu Pak Indra. Oke Bu Ria, jadi Bu Ria ingin meningkatkan kemampuan diri lagi ya, untuk menjadi seorang coach yang andal, coach yang bisa mendengarkan teman sejawat, dan coach yang bersama-sama bisa membantu teman untuk menyelesaikan masalahnya, Bu Ria. Gitu ya? Tentunya itu Pak Indra. Oke, saya sangat senang bisa bicara dengan Bu Ria hari ini. Ya, saya pun juga Bermitra dengan Bu Ria sangat sungguh luar biasa. Terima kasih atas waktu yang telah Bu Ria berikan. Kita tutup kegiatan ini. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.